Sementara itu, sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto seberat 873 kg yang dibeli dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat sempat sulit dipindahkan. Sapi jenis simental berbobot hampir 1 ton ini terjebak dalam lumpur ketika hendak dinaikkan ke atas truk. Butuh waktu hingga 2 jam hingga akhirnya sapi bisa dinaikkan ke atas truk. Sapi bernama Gembul ini dibeli Presiden dengan harga 98 juta rupiah. Selanjutnya, saudara, kita ikuti pelaksanaan sholat Idul Adha di Makassar, Sulawesi Selatan bersama dengan jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan dan juru kamera Arif Tirtana. Selamat pagi Linda, bagaimana pelaksanaan sholat Id di Makassar? Baik, selamat pagi Carla dan juga saudara. Untuk saat ini situasinya masyarakat masih berdatangan di Masjid Al-Markas Al-Islami tempat saya melaporkan saat ini untuk nanti pada pukul 7.30 ataupun kurang lebih 6 menit lagi akan dilaksanakan pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Masyarakat Carla dan juga saudara sudah mulai berdatangan di Masjid Al-Markas sangat bersemangat sejak pukul 5:30 pagi waktu Indonesia Tengah untuk mengambil saf yang tersedia. Dan dari Masjid Al-Markas sendiri persiapannya sudah rampung untuk melakukan pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Yang bertindak sebagai imam yakni Dr. Andes Kiai Haji Mursidin Abdul Hamid selaku imam tetap Masjid Al-Markas di Masjid Al-Markas Al-Islami, dan yang bertindak sebagai khotib saudara yakni ada Profesor Dr. Darussalam Syamsuddin selaku guru besar dari kampus UIN Alauddin Makassar. Tema yang diangkat dalam pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari ini adalah kurban mewujudkan ketakwaan komunal. Ini nanti akan berdiskusi mengenai bagaimana penyelenggaraan kurban adalah tentang membangun rasa solidaritas sesama manusia, sesama hamba Allah, dan bagaimana kemudian distribusi kurban kepada sesama sebenarnya adalah ikhtiar membagi rasa bahagia dan juga membagi beban. Kurban sendiri ini masih seakar dengan kata kanab yang bermakna dekat. Dengan berkurban dimaksudkan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mendekatkan diri kepada sesama manusia, khususnya mereka yang sengsara. Untuk sholat Idul Adha pada hari ini diperkirakan ada kurang lebih 3.000 jemaah yang akan hadir melaksanakan pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan setelah sholat Id nanti akan ada halal bil halal, dan setelah pelaksanaan sholat Jumat akan dilaksanakan pemotongan hewan kurban yang rencananya akan dimulai hari ini dan akan dilaksanakan selama 2 hari ke depan. Ada sebanyak 21 ekor sapi dan total 6 ekor kambing yang akan dikurbankan pada hari ini. Dan salah satu diantaranya itu merupakan pemberian dari mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla, dan juga ada dari Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Buat proses pembagiannya, saudara, sebelumnya masyarakat di sekitar Masjid Al-Markas sudah dibagikan voucher, dan nanti masyarakat bisa datang langsung ke Masjid Al-Markas untuk menukarkan voucher tersebut dengan daging kurban. Carla. Linda, kemudian apakah ada tokoh-tokoh setempat yang akan hadir melaksanakan sholat Id di sana, Linda? Baik, untuk informasi kami belum bisa mendapatkan informasi Carla dan juga saudara mengenai siapa-siapa saja yang akan hadir pada pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Al-Markas Al-Islami. Namun yang bisa kami sampaikan yaitu bahwa memang dari pantauan kami masyarakat terpantau sangat antusias dalam melakukan pelaksanaan sholat Idul Adha. Dan kalau melihat jumlah dari jemaah yang hadir di tahun-tahun sebelumnya di Masjid Al-Markas Al-Islami yang juga merupakan salah satu pusat pelaksanaan sholat Idul Adha setiap tahunnya, maka memang di tahun ini diperkirakan akan hadir sebanyak kurang lebih 3.000 jemaah yang akan memadati Masjid Al-Markas Al-Islami untuk melakukan pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Carla. Baik Linda, terima kasih atas laporan Anda. Sholat Id akan dimulai pada pukul 7.30, namun antusiasme dari masyarakat sangat tinggi sehingga sudah mulai berkumpul sejak pukul 5 pagi. Terima kasih jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Arif Tirnata melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Informasi usai jeda saudara, sebanyak 10 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Khan Yunis, Gaza Selatan pada Kamis malam. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Di tengah gemuruh gelombang informasi, mengalirlah bersama arus utama. Halo, apa kabar saudara? Berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Melangkah tegap dengan berita terpercaya. Dan pembakaran mobil polisi. Mengusung fakta, membuka mata. Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina melakukan unjuk rasa. Berita utama, setiap hari pada jam-jam berikut.